بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, rahmat dan karunia-Nya kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama memenuhi undangannya untuk meningkatkan pahala dan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita selalu termasuk hamba-hambanya yang banyak bersyukur, baik dengan lidah kita yang selalu memuji dan memujanya, atau dengan hati kita yang selalu mengingat dan mencintainya, atau dengan tangan dan kaki serta anggota tubuh kita yang lain dengan selalu tunduk dan taat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah syukur yang sebenarnya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Tidak lupa pula kita mengucapkan selawat beriring salam kepada Nabi kita junjungan alam yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Dia adalah guru kita, oleh sebab itu haknya terhadap kita untuk selalu mendoakan selawat dan salam untuknya, walaupun itu sebenarnya justru menambah pahala dan kebaikan untuk kita. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan selawat kepadaku satu kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan mengucapkan selawat kepadanya 10 kali. Sering-seringlah kita berselawat setiap menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian kita berdoa pula untuk para ulama kita, baik mereka yang sudah mendahului maupun yang masih bersama kita. Mudah-mudahan yang telah dahulu Allah terima segala amal solehnya, Allah ampuni segala kekeliruan dan kesalahannya, dan masih yang tinggal kita doakan mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah untuk kuat dan istiqamah teguh di atas ajaran dan sunnah nabinya. Karena yang masih hidup, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, la yu'manu alaihi fitnah. Orang yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah. Oleh sebab itu kita doakan mudah-mudahan mereka yang masih hidup dipelihara oleh Allah, karena sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pelita-pelita umat
yang bila padam umat dalam kegelapan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita masih bersama kaedah-kaedah bermuamalah dengan para ulama kita. Masuk pada kaedah yang ke-11, yaitu al-hadharu min zallatil ulama. Berhati-hati terhadap kekhilafan para ulama. Sama-sama kita maklumi, seluruh ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahawa para ulama itu tidak maksum. Memang orang Syiah Rafidah dalam hal ini berbeda dengan kita. Karena memang mereka tidak seagama dengan kita. Berbeda dengan kita karena agamanya juga berbeda dengan kita. Kita katakan tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Mereka mengatakan para wali dan para imam mereka adalah orang-orang yang maksum. Dan kita akan lihat bagaimana keyakinan mereka itu membuat kita tertawa, geli karena saling bertentangan antara yang mereka takrir, yang mereka tetapkan dengan apa yang mereka jalankan. Nah, seluruh ulama adalah manusia. Manusia walaupun dia tinggi ilmunya karena bukan rasul, tidak ada wahyu yang menjaganya. Nabi kenapa maksum? Karena wahyu masih turun. Bila beliau tersalah, terkhilaf, tergelincir, datang wahyu menegur, meluruskan dan membenarkan. Tetapi dengan selesainya dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wahyu dari langit terputus. Maka tidak ada lagi wahyu yang akan meluruskan kekeliruan ulama. Karena mereka bukan nabi, bukan rasul, oleh itu mereka tidak maksum. Orang yang mengatakan wahyu masih turun kepada nabi atau ada nabi setelah Muhammad berarti murtad dari Islam. Karena nabi adalah nabi penutup, nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Jangan kita terperangah atau terpedaya oleh orang yang mengatakan khatamun nabiyyin itu artinya adalah khatam itu kan cincin katanya. Cincin dalam bahasa Arab, khatam itu dalam bahasa Arab artinya cincin. Cincin itu perhiasan. Jadi nabi itu perhiasan para nabi katanya. Karena nabi yang paling utama, yang paling bagus, yang paling indah. Ini sebenarnya adalah tafsir orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa saya katakan tidak berilmu? Karena mereka tidak belajar pada ulama. Kalau tidak belajar pada ulama, tidak berilmu. Karena ulama semuanya sepakat sejak zaman sahabat bahawa khatam di situ bukan cincin, tapi adalah khatam, yaitu cap terakhir. Adalah yang khatam, yaitu yang terakhir. Tidak ada khilafnya. Tiba-tiba dia bikin khilaf sendiri. Ini namanya, kalau orang dah sepakat itu dibuat dia. Kalau dah selesai rapat, dah sepakat orang, ada lagi yang bikin pendapat yang berbeda. Apa namanya? Hah? Pahamnya Pak? Sudah rapat lah buat keputusan, tiba aja seorang. Tak kena itu sediornya. Apa nomor? Hah? Pengaco punca nomor. Apa? Punca orang seperti ini biasanya tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmizi dan lain-lainnya mengatakan atau diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan orang yang banyak salah itu, yang paling baik adalah yang banyak pula bertaubat. Nah, kesalahan ini umum sifatnya. Bisa kesalahan yang sifatnya melanggar atau melanggar larangan,
atau salah dalam berijtihad. Oleh sebab itu, setiap orang yang salah dalam berijtihad, kalau dia masih hidup, berkewajiban untuk bertaubat. Berkewajiban untuk bertaubat. Makanya ulama dalam syarat taubat, apabila taubatnya seseorang itu adalah orang yang berilmu dan pernah menyebarkan kesesatannya, wajib mengiklankan, mengumumkan taubatnya kepada khalayak ramai. Misalnya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, yang pertama kali beliau itu adalah pengikut Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili. Bapak soboknya, tahu bapak sobok? Ya, bapak tirinya. Ya, Pak Sobok nama orang. Bapak tirinya yang memang pakar dalam i'tizal mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah yang ahli dalam menolak semua informasi tentang Allah. Semua sifat Allah ditolaknya, Pak. Ya, kalau nolak kan tak payah mana. Ini payah menemo. Kalau nolak kan senangnya. Makanya ilmunya orang-orang rasional itu sifatnya menolak saja. Ini tidak pas, ini tidak bagus, tidak sesuai. Semua tidak bisa terima. Ya. Makanya ilmu mereka hanya tidak. Kalau ditanya dalilnya apa, tidak punya dalil. Pokoknya dia tidak bisa saja, tidak terima. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Ketika dia meninggalkan mazhab i'tizal, karena dia bertemu dengan Muhammad ibn Kullab yang punya dua murid terkenal, Al-Maturidi dengan Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya Maturidi dengan Al-Ash'ari tidak banyak bedanya, gurunya sama. Dia mengumumkan tobatnya di mimbar di depan khalayak ramai bahwa dia meninggalkan mazhab Mu'tazilah. Dan ketika dia pun melihat bahawa mazhab Kullabiyah pun masih terkontaminasi oleh cara berfikirnya orang-orang Mu'tazilah, karena memang asalnya juga Mu'tazilah dari filsafat ilmu kalam yang ujungnya adalah kalam. Artinya berujung pada keraguan, berarti kelam kan? Masa depannya juga kelam itu. Karena dia akhirnya tidak juga mendapatkan ilmu yang sebenarnya, yang setiap dia lihatkan akan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Setiap ada Al-Quran harus ditakwilkan, setiap ada hadis harus dibaifkan atau ditawilkan. Akhirnya dia berpikir sendiri, ini tidak benar ini. Sebab dilihatnya di zaman sahabat, di zaman tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak melakukan seperti itu. Asal hadis sahih mereka terima, tidak ada takwil, tidak ada penolakan. Akhirnya dia pun berpikir, karena dia dikehendaki Allah dapat petunjuk, akhirnya menulis 3 buku yang kembali kepada mazhab para as-salafus salih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi' dan seterusnya, dan ashabil qurunil mufaddalah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Ibanah bahawa mazhabnya ala mazhabi as-salafi as-salih min as-sahabati wa tabi'in. Jadi dia tuliskan, dia umumkan kepada khalayak bahwa dia bertobat. Kaum muslimin. Jadi para ulama itu walaupun mereka berilmu, tetapi tetap saja ada saja kekurangan dan kesalahannya. Karena Allah menghendaki dalam masalah-masalah agama ini perbedaan pemahaman, tingkat pemahaman berbeda. Penguasaan ilmu juga berbeda. Bisa saja si fulan, misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, di masanya hadis-hadis Nabi belum sempurna dibukukan. Sehingga mazhab Abu Hanifah lebih dikenal dengan qiyasnya. Lebih banyak qiyasnya karena hadis-hadis pada masa itu belum terkumpul secara sempurna di Kufah.
sehingga terkenal mazhabnya dengan mazhabu ahli ra'yi. Lalu datang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i menggabungkan antara ilmu ahli ra'yi dengan ahlul asar. Sehingga Imam Ahmad yang merupakan imamnya ahli hadis banyak mendapatkan ilmu dari Imam Asy-Syafi'i, khususnya dalam masalah istinbat al-ahkam. Makanya Imam Ahmad kalau bertemu dengan Syafi'i, dia tidak melepaskannya. Tetap di majlis Imam Asy-Syafi'i, walaupun di situ ada yang lebih senior ahli hadis seperti Sufyan ibn Uyainah di Mekah, tapi beliau mencari mencari majlisnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh itu, kalau kita perhatikan masalah per masalah fikih di dalam mazhab yang 4 itu, akan kita dapatkan mazhab yang paling dekat kepada amalan yang ada di zaman Nabi dan para sahabat adalah mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad. Karena dalam mazhab Imam Ahmad tidak banyak bertele-telenya. Seperti di zaman Nabi tidak banyak bertele-telenya. Apa hadisnya diamalkan seperti itu. Diamalkan seperti itu. Kalau larangan ditinggalkan, kalau itu suruhan dikerjakan. Oleh itu, yang paling banyak menyelisihi sunnah dari mazhab itu adalah mazhabnya Abu Hanifah. Beliau itu ma'zur. Beliau itu ada alasannya yang membuatnya tidak berdosa, karena dia tidak punya dalil seperti yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, inilah maksudnya. Jadi para ulama kita itu tidak maksum, ada salahnya. Maka seperti kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan amma as-siddiqun wasyuhada was-salihun falaysu bima'sumin. Adapun para siddiq, yaitu orang-orang yang paling benar seperti Abu Bakar Siddiq, wasyuhada was-salihun, dan orang-orang saleh, falaysu bima'sumin. Mereka bukanlah orang-orang yang maksum. Wa hadza fi dzunubil muhaqqaqah. Ini tentu saja pada dosa-dosa yang sudah pasti. Wa amma majtahadu fihi, adapun hal-hal yang mereka berijtihad di dalamnya, fataratan yusibun, ada kalanya mereka benar, wa taratan yukhti'un, dan ada kalanya salah. Fa idza ijtahadu wa asabu falahum ajran. Apabila mereka benar, maka mendapatkan 2 pahala. Wa idza ijtahadu wa akhta'u falahum ajrun 'ala ijtihadihim. Apabila mereka salah, mereka dapat 1 pahala, yaitu pahala berijtihad. Wa khata'uhum maghfurun lahum, dan kesalahan mereka itu diampuni insyaallah, karena mereka ahli ijtihad. Tapi ini ulama ya. Ulama, tapi kalau pemikir berijtihad, ya, pemikir tahu, yang hanya mengandalkan logika berijtihad walaupun benar tetap berdosa. Walaupun benar tetap berdosa. Maka orang-orang liberal itu tidak masuk mujtahidun, tidak masuk ulama. Mereka itu kalaupun benar ijtihadnya tetap berdosa karena bukan ahlinya. Karena bukan ahlinya. Karena yang mereka gunakan bukan dalil tapi dalih. Yang mereka maksud adalah memutarbalikkan teks-teks Al-Quran dan hadis, bukan meluruskan. Oleh sebab itu mereka itu sekalipun benar tetap salah. Tetapi para ulama walaupun salah tidak berdosa. Ini bedanya. Makanya dengarkanlah ulama, karena mereka adalah orang-orang yang insya Allah orang-orang yang ikhlas. Tapi jangan dengarkan orang-orang yang munafik, yang mereka cari adalah ketenaran.
Karena memang dalam bahasa Arab dikatakan khalif tu'raf. Tampillah beda pasti terkenal. Tampillah beda pasti dikenal. Dan itulah yang dicari oleh orang-orang munafik itu. Nah, bagaimana kita menyikapi bila ada kesalahan ulama kita? Kita sudah sepakat tadi ulama boleh salah kan? Tidak boleh salah? Kalau tidak boleh, jangan jadi ulama lagi. Ulama boleh salah. Karena memang manusia. Tetapi kalau banyak salah daripada betulnya, ulama juga namanya itu. Hah? Ia dibahasnya 100 masalah, salah 89 masalah. Ulama juga tu. Hah? Itu saya kira tidak masuk golongan ulama itu. Berarti dia hanya mengira-ngira. Kalau ibarat ujian kan tidak lulus tu kan? 100 soal terjawab cuma 11 soal lulus tu. Tidak. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat, ulama ini bukan dengan sertifikat, bukan dengan SK, tapi ulama ini adalah orang yang betul-betul mencari ilmu, bersusah payah cari ilmunya. Bukan dengan hanya bertapa 2 bulan lalu dapat ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni, ilmu syaitani itu, ilmu syaitani. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu memang harus dipelajari. Kalau bertapa itu namanya lemu, bukan ilmu. Ya, kalau bertapa itu namanya lemu, bukan ilmu. Kalau ilmu itu harus dimulai. Alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Ya, itu yang namanya ilmu dan harus berguru. Kalau sendiri-sendiri baca buku nanti bisa salah yang lebih banyak. Nah, bagaimana metode kita, sikap kita yang benar dalam menyikapi kesalahan apabila benar-benar itu salah. Benar-benar itu salah. Kita jangan cari kesalahan ulama, jangan. Nah, ini Imam Syafi'i ini berapa salahnya ya kan? Lalu kita teliti bukunya, mulai dari kitab yang kecil dulu sampai kitab yang besar, mencari kesalahan Imam Syafi'i. Ini gilanya nanti orang. Tidak dapat hidayah. Ya, kalau tujuannya mencari kesalahan, maksudnya untuk merendahkan Imam Syafi'i. Atau mencari kesalahan Imam Ahmad, ini orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit ini. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah ada mu'timadi tilka zallah wal akhdhi biha. Liannaha ja'at ala khilaf syariah. Yaitu tidak menjadikan kesalahan itu sebagai pegangan kita. Kadang-kadang kan kita berbaik sangka dengan ulama-ulama pendahulu kita. Baik sangka dengan ulama bagus. Justru dianjurkan berbaik sangka. Tapi ghulu dalam berbaik sangka itu tidak bagus. Apa ghulu dalam bersangka? Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Ada salah seorang dosen senior juga bilang sama saya, tahu tak Ustaz katanya, ulama-ulama kita dulu ni, pendahulu kita ini, banyak ilmunya lebih hebat dari Ustaz katanya. Ya, saya tidak menyangkal, saya bilang. Banyak ulama-ulama kita dulu ilmunya memang lebih hebat dari kita. Tapi yang saya punya ini dia tidak punya nampaknya, saya bilang. Yang saya punya ini, ada mereka yang tidak miliki. Maka ini kita jadikan penyempurna. Bukan justru kesalahan itu ditimbulkan kembali sehingga dijadikan pegangan. Dah jelas salahnya. Gimana tahu jelas salahnya? Dia berfatwa ini tidak dianjurkan dan Nabi mengatakan diharamkan. Kan salah jelas itu kan? Apa dalil dia membolehkan? Tidak ada dalilnya. Baik yang sahih maupun yang dhaif. Kalau kita yang mengatakan tidak boleh, ada dalilnya. Itu yang mana yang benar? Yang ada dalilnya.
Dan kita menyalahkan ulama itu tidak serta-merta menjatuhkannya. Ini akan sampai pada rukun yang kedua nanti. Bahwa menyalahkan ulama, jangan salah paham, kita menganggapnya seorang yang diremehkan. Demi Allah, tidak. Dan juga ingat bahwa perkataan kita, si fulan salah, bukan berarti si fulan masuk neraka. Itu juga tidak. Atau si fulan melakukan bid'ah, otomatis dia masuk neraka juga tidak. Masalah neraka surga bukan kerja kita. Yang kerja kita adalah menjelaskan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah. Karena bisa saja yang melakukan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang dari Bani Daus, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dia itu membunuh dirinya. Bunuh diri matinya. Nah, ketika dilihat dalam mimpi oleh Amr bin Tufail ad-Dausi, pimpinannya, dia dalam keadaan yang baik. Ditanya, "Ma sana'a rabbuk bika rabbuk?" Bagaimana Allah berikan, bagaimana Allah menyikapimu karena bunuh diri itu? Katanya, "Ghafara li hijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia mengampuni dosaku karena aku hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malaka tughatti yaday? Kenapa kamu menutupi kedua tanganmu? Ternyata kedua tanganmu ini qala li ma nuslihu ma afsadta. Kami tidak akan memperbaiki apa yang kamu rusak. Karena dia memotong-motong jarinya. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, kedua tangannya juga tolong diampuni. Coba bayangkan. Jadi dia mati bunuh diri, ancamannya di neraka kekal abadi. Tetapi Allah ampuni karena ada amalan yang lain. Sama juga sekarang dia melakukan perbuatan dosa selain syirik tentunya. Lalu dia salah dalam hal itu, mungkin ada kebaikan-kebaikannya yang mengalahkan dosa tersebut. Jadi jangan salah paham bahwa kalau kita salahkan otomatis menjatuhkan, tidak. Tapi maksudnya adalah untuk meluruskan kaum muslimin. Yaitu tidak menjadikan atau tidak menjadikan landasan dalil apa yang mereka salah di dalam hal itu. Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, fa'ala kulli taqdirin, bagaimanapun, la yuttaba'u ahadun minal ulama, tidak seorang pun ulama boleh diikuti, illa min haitsu huwa mutawajjihun nahwa syari'ah qa'imun bihujjatiha, kecuali dari sisi karena dia menghadap syariah, artinya sesuai jalannya dengan syariat. Qa'imun bihujjatiha, yang mendirikan hujjahnya. Hakimun biahkamiha, menghukum dengan hukum-hukum syariah. Jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Wa annahu mata wujida mutawajjihan ghaira tilka wajha fi juz'iyyatin min al-juz'iyyat, bila mana kita temukan dia tidak lagi sejalan dengan syariat dalam satu bagian dari bagian-bagian syariat atau satu furu' cabang dari cabang syariat, lam yakun hakiman, berarti dia tidak lagi menghukum, wala istiqamah, dan tidak lagi istiqamah, ayyakuna muqtadan bihi, dia dijadikan sebagai ikutan, fima hada fihi an sawbis syariatil battah, pada suatu hal yang dia menyimpang dari syariat itu. Yang lain tetap. Makanya kalau kita menyebut ada sisi positif dari orang-orang yang melakukan dosa, itu tidak salah. Ya, itu tidak. Ada hal-hal positif dari orang-orang yang terkenal dengan kesalahannya, itu kita ambil yang positifnya dan kita tinggalkan yang negatif. Tapi yang salah itu tetap tidak diikuti. Waqala, dan beliau berkata pula, inna zallatal alim la yasihhu i'timaduha min jiha wala al-akhdhu biha taqlidan lah, wa dhalika li'annaha mawdu'atun ala al-mukhalafati lis-syar'i wa lidhalika 'uddat zallah
wa illa falau kanat mu'taddan biha lam yuj'al laha hadhihi rutbah wa la nusiba ila sahibiha az-zalalu fiha. Sesungguhnya kesalahan seorang alim tidak sah dijadikan pijakan dari satu sisi, dan tidak boleh pula dijadikan tidak boleh juga dijadikan pegangan karena taklid kepadanya. Apa sebabnya? Karena kesalahan ini diletakkan pada hal yang menyelisihi syariah. Oleh sebab itu dianggaplah dia salah karena berbeda dengan syariah. Wa illa, kalau tidak demikian, falau kanat mu'taddan biha, tetap juga dianggap kesalahan itu pasti dia tidak disebut zallah, tidak disebut kesalahan. Wala nusiba ila sahibiha az-zalal, dan orang yang melakukannya tidak dinisbatkan kepada kesalahan dalam masalah tersebut. Intinya apa? Bahwa kesalahan ulama kalau terbukti itu salah dan pembuktiannya adalah labor dalil dan hujjah, kalau memang terbukti salah wajib ditinggalkan siapapun orangnya. Dan itulah yang dipesankan oleh seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, khususnya imam yang 4. Mereka sepakat walaupun redaksinya berbeda, mengatakan apabila perkataan saya salah berbeda dengan dalil, buang perkataan saya, lemparkan ke dinding. Kalau sudah lempar ke dinding, pecah tak? Kalau wangi, iyo kan ampen piang ke dinding, ampen le capek, pecah. Kalau ampen kalur, ada kemungkinan tak pecah, dan jatuh lo maju. Nah, kan ada orang wangi kan, contoh-contoh wangi, ambil pinggan, campaklah maju. Tak ini pecah, ada tu contoh-contoh wangi. Tapi kalau kau betul-betul marah, lemparkan ke dinding. Itu kata Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Buang pendapat saya, hempaskan ke dinding. Artinya tidak bisa bangkit lagi, tidak berguna lagi itu. Saking tidak bolehnya dipakai kesalahan alim itu, seorang ulama itu. Itu pesan mereka sama kita. Dan setiap orang yang mencari kebenaran, setiap orang yang ikhlas karena Allah dalam ilmunya, tidak akan pernah merasa sedih bila pendapatnya ditinggalkan. Tidak akan pernah merasa sedih bila pendapatnya ditinggalkan. Tetapi kalau ada orang yang sedih atau marah pendapatnya tidak diikuti, berarti dia tidak ikhlas. Berarti dia tidak ikhlas. Apalagi kalau pendapat itu jelas-jelas salah. Ditegakkan juga, ibaratkan menegakkan benang basah. Bisa atau enggak? Sang tak basah pun tak bisa atau enggak? Kalau yang namanya benang, walaupun tak basah pun tak bisa tegak. Apalagi sudah basah gitu. Tak tahu saya kenapa pula tamsilnya gitu, Pak. Menegakkan benang basah. Artinya memang tak mungkin sebenarnya tegak, dipatahankan juga. Nah, inilah yang selalu membuat permasalahan besar di kalangan umat. Ya, para muqallidin, ahli taklid daripada pengikut-pengikut mazhab, tidak mau imamnya disalahkan. Seperti Al-Karhi, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia lemut pernyataan, ana hanafiyun ma hayitu aw in amut fa wasiyati lin-nasi ayatahannafu. Saya selama masih hidup pasti tetap Hanafi, katanya. Kalau mati nanti wasiat saya adalah kepada orang yang tinggal, jadilah mazhab Hanafi. Artinya tidak mau keluar sedikit pun gitu. Tidak mau keluar sedikit pun dari mazhabnya. Seorang pengikut muqallid, ulama juga, terhitung ulama besar di Maroko, menulis kitab tentang wajib taklid kepada mazhab Imam Malik. Nah, kalau semua ulama seperti ini, nanti ulama Indonesia bilang wajib taklid kepada Imam Asy-Syafi'i. Walaupun sebenarnya kepada Pak Syafi'i, bukan kepada Imam Asy-Syafi'i. Lebih sering taklid pada Pak Syafi'i, bukan pada apa? Pada Imam Asy-Syafi'i. Karena tidak pernah baca kitab Syafi'i. Tidak pernah baca kitab Syafi'i. Ngaku pula mazhab Imam Syafi'i. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat agar tubuh umat ini tidak terluka, tidak terkoyak-koyak oleh kesalahan-kesalahan ulama, maka kewajiban kita umat ini
bila mengetahui kesalahan seorang ulama walaupun dalam mazhab kita atau kiai kita atau buya kita, maka dengan hormat kita kepada mereka, kita tinggalkan kesalahan mereka. Pasalnya apa? Kalau kita ikuti kesalahannya setelah kita ketahui, justru nanti menjadi beban bagi mereka. Ibaratnya nanti mereka kalau kita di mahkamah, kita dipanggil kan, siapa yang menyuruh kamu bikin ini? Dipanggil Dr. Dasman kemarin yang fatwakan. Tapi kan dah jelas kan salah, pokoknya saya sudah bertekad dengan Dr. Dasman aja selama hidup gitu. Sampai mati gitu. Tidak boleh keluar dari situ, dari mazhabnya. Dipanggil Dr. Dasman sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Nah, biasanya kalau udah panggil sebagai saksi itu meningkat status jadi tersangka. Ya, karena tidak bisa berbohong waktu itu. Kalau memang Dasman memaksakan pendapatnya pada pengikutnya, maka dia akan menjadi tersangka. Tapi kalau dia seperti Imam Syafi'i mengatakan jangan ambil pendapat saya bila bertentangan dengan hadis Nabi, dia bilang saya sudah pesankan, saya sudah tuliskan, saya sudah wasiatkan jangan ikut saya kalau saya salah. Nah, kalau gitu kamu yang mau nggak nih katanya. Sudah dipesan, tidak ikut juga kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak memakai pendapat ulama yang salah bukan berarti merendahkan dan menjatuhkan ulama, sama sekali tidak. Karena justru disitulah kesempurnaan kita, mau berbesar hati mengakui kesalahan diri. Memang kita rindu dengan zaman para sahabat ya, zaman tabi'in itu. Mereka bila datang orang bertanya kepadanya, salah seorang mereka, dia katakan pergilah ke si fulan, dia lebih ahli dari saya. Datang ke yang kedua, jangan saya yang ditanya, tanyalah si fulan, dia lebih paham dari saya. Sampai akhirnya karena ditolak-tolak kembali kepada yang pertama. Karena sudah terpaksa, akhirnya dia menjawab. Bukan dia nggak tahu, tapi waraknya. Kalau demikian akhlaknya ulama di zaman kita ini, insya Allah Pak ya, tidak ada lagi perselisihan yang memicu perbedaan pendapat yang memicu pertarungan. Tapi yang ada justru sebaliknya. Kalau disebutkan oleh penanya, saya sebenarnya sudah ke Dr. Dasman, Ustaz. Dan Dr. Dasman jangan sini lagi. Sana aja lah kamu katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tahu tak kamu? Dia tidak tahu apa-apa itu, tidak tahu apa-apa. Gitu. Lucu juga kadang-kadang kan. Ya, saya dengar ada sering bukan kawan sebenarnya, ada ustaz yang bilang walaupun 15 tahun di Madinah katanya, tapi tidak tahu apa-apa. Kan berlebihan namanya ini kan. Ya. Buktikan yang tidak tahu apa-apa itu apa gitu ya. Tapi kalau dikatakan tidak tahu apa-apa itu namanya berlebihan. Mustahil orang dari S1 selesai. Ya, masuk S2 selesai juga, masuk S3 selesai juga walaupun nilainya misalnya cukup saja lah, tidak usah mumtaz dulu, tidak usah kam laut misalnya. Rasanya untuk masuk dikatakan tidak tahu apa-apa kan tidak pas juga kan. Boleh lah. Ini kan enggak, ini bukan saya yang dibilangnya, alhamdulillah kan. Kalau saya tahu apa-apa insyaallah. Ada seorang dokter juga dokter kita dikatakan kepada seperti tidak tahu apa-apa. Ini kan lucu. Masuk waktu. Berarti selesai dari rukun yang pertama, yaitu tidak menjadikan kesalahan itu sebagai pegangan yang dipegang erat-erat. Harus dilepas. Kalau memang sudah terbukti itu
salah. InsyaAllah kita sambung selepas solat Isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.